selamat malam ayah dan bunda. Apa kabar nih ayah dan bunda yang hadir malam ini live IG bersama Tor Bangun Heart dengan Dokter Dini. Nah, sambil menunggu bunda dan ayah yang masih bersiap-siap untuk live IG, aku izin setel lagu ya untuk menemani ruang tunggunya seperti itu. Oke, selamat datang untuk Kak Anissa, Bunda Ai, Bunda Ira, kemudian Bunda Fitri, dan kita masih menunggu teman-teman yang lainnya. Oke? Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih kabar-kabar dari ayah dan bunda. Semoga ayah dan bunda masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita akan belajar bersama dengan Dokter Dini Apriani. Nah, Dokter Dini ini merupakan dokter anak sekaligus penggiat ASI. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas malam ini? Nah, kita tunggu ya untuk Dokter Dininya. Aku izin untuk invite Dokter Dini terlebih dahulu ya. Kita masih menunggu Dokter Dini untuk bergabung. Oke, nah mungkin ayah dan bunda di sini masih bingung nih. Oke, Dokter Dini sudah bergabung. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat Selamat malam. malam Apa dokter. kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter sehat? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Aman dokter. Dokter bisa mendengar suara saya Oh, dengan oke. aman? Iya, iya, aman, aman. Oke, dokter. Terima kasih banyak ya dokter sudah bersedia untuk sharing bersama ayah dan bunda malam ini di Terbangun Iya, Heart seperti ini. Nah, mungkin kita bisa belajar mau bersama sapa-sapa ya. dulu nih dokter. Mungkin dokter mau sapa-sapa ayah dan bunda di rumah terlebih dahulu mungkin. Silakan dokter. Halo, ayah dan bunda di rumah. Kita malam ini belajar bersama ya. Kita belajar bagaimana bisa memberikan ASI eksklusif Iya. untuk bayi-bayinya ya. Pada malam hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersemangat. Amin. Amin dokter. Oke, dokter. Oke, Oke. mungkin aku awal mau nanya dulu nih, dokter sekarang sehat Ya, dan lagi kegiatan apa aja nih dokter kira-kira? Oke ya, seperti biasanya, alhamdulillah saya sehat ya. Ya, tidak ada suatu penyakit apapun. Semoga semuanya begitu ya. Amin. Semuanya pada malam hari ini semuanya sehat. Mm-mm. Seperti sehari-hari saya merawat bayi-bayi karena memang terakhir ada beberapa bayi prematur yang lahir dan kembar pula gitu ya. Jadi Oh sangat iya iya. penantang untuk bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi-bayi prematur ya. Jadi kalau bayi-bayi prematur saja bisa mendapat ASI eksklusif. Mm-mm. Terakhir itu memang berturut-turut ya, ada yang 32 Oh, minggu, kemudian mm-mm. 34 minggu, dan terakhir ini 35 minggu ya. Alhamdulillah Mm-mm. semuanya sampai hari ini masih ASI eksklusif ya. Jadi Alhamdulillah. iya, jadi kalau bayi kembar, bayi prematur saja bisa memperoleh ASI eksklusif. Tentunya bayi yang lahir secara normal, secara spontan, kemudian nggak harus dua atau tiga gitu ya. Iya betul. Tentunya itu bisa Lebih dengan potensial ya dokter. sangat mudah ya untuk kita belajar bersama supaya semuanya bisa mendapatkan gitu ya. Oke, siap. Ha. Tapi mungkin dokter boleh sharing dulu nih. Tadi kan dokter sedikit bercerita kalau misalnya dokter saat ini lagi fokus untuk mengurus bayi-bayi yang lahir prematur. Nah, mungkin Iya, iya. dokter bisa cerita nih, apakah memang di rumah sakit dokter khusus untuk merawat bayi-bayi prematur atau seperti apa, dok? Oh iya ya, Eh, tidak khusus bayi prematur ya, Hmm. tetapi memang kalau ada bayi yang terlahir prematur, kebetulan kami karena memang subspesialisnya itu mengarah pada mengurus bayi-bayi prematur atau neonatologi ya. Jadi kalau ada bayi-bayi prematur yang lahir itu kita
khusus untuk menangani. Tetapi kan tidak setiap hari selalu lahir bayi prematur. Jadi bayi yang lahir secara cukup bulan dan kemudian bayi yang lahir secara spontan juga tidak lahir SC itu semuanya kita bantu bersama untuk bisa mendapatkan dan tentunya juga merawat bayi dan anak yang sakit juga walaupun tidak terlalu banyak karena memang sangat menantang untuk memberikan ASI eksklusif ya pada bayi prematur dan kebetulan ini direspon dengan sangat baik dengan sahabat-sahabat kita di luar negeri ya. Jadi kebetulan saya sebetulnya ini kalau nggak pandemi ini bisa berangkat ke Warsaw di Polandia karena ada satu laporan kasus kita yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk dipresentasikan dalam bentuk poster presentasi di satu kongres di Warsaw Oktober besok ini sebetulnya, cuman karena pandemi jadi memang kongres tersebut hybrid ya, jadinya yang peserta yang dari luar Poland itu ya hanya mengikuti secara virtual. Sebenarnya sangat menarik dan saya juga sangat appreciate ya karena mereka saya nggak menyangka juga gitu bahwa laporan kasus kita jadi itu menceritakan bagaimana bayi-bayi yang lahir di rumah sakit kami itu walaupun prematur mereka tetap mendapatkan immediate skin to skin. Jadi kan kalau kita tahu kan kalau bayi yang lahir cukup bulan ya, lahir cukup bulan dan kemudian lahir spontan ataupun walaupun lahir SC juga kita sudah banyak memang dan sudah menjadi policy bahwa harus dilakukan inisiasi menyusui dini ya dalam waktu 3 jam pertama itu harus. Nah ini kalau bayi, nah tetapi tidak hanya itu, tetapi untuk bayi prematur di bawah 34 minggu dan berat badannya juga tidak mencapai berat badan 2.500 itu tetap kami lakukan namanya jadi bukan inisiasi menyusui dini tapi immediately skin to skin contact gitu. Dan memang dari pengalaman kami itu menyebabkan terjadinya air ASI mengalir dari ibu yang prematur itu menjadi lebih lancar sehingga mereka tetap mendapatkan kolostrum, mendapatkan ASI eksklusif walaupun di hari-hari pertama itu ibunya tidak bisa langsung rawat gabung kan karena bayinya ada di NICU tetapi ibunya ada di rawat inap begitu. Tetapi kita bisa mengusahakan dan itu yang diapresiasi itu yang kami laporkan bahwa kami melakukan hal ini gitu. Jadi sangat menantang sebenarnya dan sangat menarik sekali ya. Jadi kongres itu ya kongres tentang sebetulnya adalah kongres Human Milk Bank, European Milk Bank Association dan beberapa sahabat kami memang menjadi vice president ya, ada Profesor Sertak dari Milan itu kita sering bertemu dan memang menarik sekali jadi memang begitu. Lebih memang membahas tentang bayi prematur juga ya dok ya berarti untuk kongresnya. Iya dan kongres itu juga membahas tentang donation milk ya, donation human milk. Besok itu ada satu satelit kongres di luar kongres besarnya itu yang kami juga diundang oleh Medical Faculty University of Warsaw. Gitu. Jadi sebenarnya sayang banget gitu nih pandemi ini nggak bisa berangkat karena memang masih ikut virtual ya dok ya berarti ya. Iya betul dan adalah nama Indonesia gitu ya untuk bahwa bayi prematur di Indonesia itu juga diperhatikan gitu mengenai dirawat mengenai untuk ASI eksklusifnya itu gitu ya. Jadi mungkin selama ini laporannya agak kurang ya tentang bayi prematur yang mendapatkan ASI eksklusif ya di Indonesia. Mungkin jadi ketika kita melaporkan mungkin itu diapresiasi. Ya semoga ini menjadi satu awalan yang baik. Semoga bisa menjadi juga kita sama-sama belajar bahwa bayi-bayi prematur juga bisa mendapatkan ASI eksklusif begitu. Betul. Saya setuju banget dengan dokter. Nah mungkin aku pengen ngulik-ngulik sedikit nih tentang pengalaman dokter. Selain dokter kan memang gimana?
di rumah Oh sakit gitu ya. saat ini. Nah, saya tadi sempat baca-baca kurikulum vitae dokter nih, salah satu tim Oh dari gitu ya. gugus ASI di IDAI ya dokter ya berarti ya. Iya, betul. Sampai Ya, saat ini masih berarti ya. sampai saat ini ya, mungkin masa berakhir. Sebentar lagi kita akan Kongres Dokter Anak. Nah, ini nanti akan dipilih pengurus baru. Ya, kita belum tahu. Tetapi dua dari sejak 2017 itu memang saya ada di Satuan Tugas Gugus Satgas ASI di Ikatan Dokter Anak Indonesia, pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama Luar beberapa dokter biasa. lain. Ada dokter Iya. Tiwi, ada dokter Yomi, ada dokter Nanis dan beberapa teman-teman semua yang mereka yang sangat hardcore banget deh gitu kalau Iya, luar biasa perjuangannya masalah di IDAI ASI ya dok gitu ya. ya. Hmm. Iya karena memang mau nggak mau tadi juga kenapa saya melaporkan itu juga sebetulnya atas dorongan dan dukungan dari Dokter Utami Rusli juga sebagai maha gurunya Luar per-ASEAN biasa. di Indonesia kan Dokter Utami Rusli itu sangat mendorong kami udah dini coba dilaporkan apa yang kamu lakukan itu dan memang sekarang WHO juga sedang melakukan RCT randomized control trial jadi satu satu research ya satu riset supaya bayi-bayi ini dilakukan di uh, Afrika di beberapa negara Afrika karena kenapa sih kok angka kematian bayi itu masih tinggi begitu walaupun sudah dilakukan banyak upaya lain misalnya resusitasi misalnya nah terus kemudian selama ini kan WHO itu polisinya adalah untuk bayi-bayi prematur ya di bawah 1.800 itu tidak immediately skin to skin gitu. Jadi skin to skin itu dilakukan mungkin di hari ketiga setelah bayi itu stabil. Nah ternyata kalau dilakukan lebih cepat, jadi dalam 3 jam pertama itu ada yang namanya sensitivity period. Itu adalah waktu di mana kalau saya menyebutnya itu puncak jatuh cintanya deh antara si bayi sama Si sama ibu. ibunya gitu ya. Jadi kalau momen jatuh cinta itu dilewatkan, maka dua-duanya ini akan terganggu gitu ya. Si ibu juga laktogenesisnya terganggu, si bayi juga belajarnya untuk menyusu juga jadi delay gitu ya. Nah, padahal bayi ini kan justru pada hari-hari pertama itu sangat-sangat memerlukan yang namanya kolostrum dari ibunya gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengupayakan bahwa dalam 3 jam pertama nih ketemu nih bayi sama ibunya nih nempel kulit ke kulitnya gitu. Itu Menyatu. yang disebut iya itu Dokter Utami Rusli bercerita tentang oh jadi gitu memang ya karena kalau saya dalam pengalaman praktis sehari-hari itu bayi-bayi yang walaupun prematur tapi dia nempel sama ibunya di 3 jam pertama itu smooth gitu perjalanannya itu gitu ya. Jadi dari tim kami dari perawat-perawat itu kita Dok, kalau di bayi ini ketemu nih sama ibunya ya, walaupun seharusnya secara polisi sekarang WHO itu dipisah, misalnya bayinya langsung dibawa ke NICU ya, dan ibunya dipisah jadi nggak ketemu, mungkin ketemunya baru besoknya atau beberapa hari kemudiannya itu terhambat gitu. Si ibunya nih asinya nggak keluar-keluar, si bayinya juga begitu, minum nanti dia muntah lagi, minum nggak cepet gitu ya. Nah kalau ketemu tuh kayaknya terus perjalanannya jadi enak gitu. Jadi, nah itu mungkin yang kemudian oh ternyata benar, ternyata WHO juga sekarang sedang melakukan satu riset bagaimana nih kalau bayi-bayi itu 1.000 sampai 1.800 itu nempel terus nih sama ibunya gitu. Walaupun dia harus mendapatkan perawatan harus memakai alat-alat bantu nafas gitu, tapi dia tetap nempel sama di dada ibunya gitu. Jadi itu jadi kalau bayi-bayi yang kecil, bayi yang harus ada banyak selang semuanya kita berusaha untuk ditempelin sama ibunya. Lah bayi yang normal tuh ya jangan dipisah gitu ya. Jadi Benar, benar, benar. iya, jadi itu yang namanya inisiasi menyusui dini. Saya belajar juga dari beberapa
penelitian terakhir bahwa ada yang namanya roket laktasi. Jadi di Oh. 3 hari 3 jam itu ada beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita nggak lakukan, kayak roket kan tahu ya, peluncuran roket itu ya. Roket itu kalau di peluncurannya bagus, itu maka dia akan meluncur dan kemudian dia akan sampai pada orbitnya. Nah, ketika sampai pada orbitnya itu dia udah kayak didorong, nggak pakai daya aja dia sudah melayang sendiri gitu ya. Jadi kayak auto melayang gitu ya. Nah, tapi kalau di awal ini udah nggak bener, nggak dilakukan IMD, nggak rawat gabung, ada ada tambahan makanan-makanan lain atau susu yang lain. Nah, maka roket ini jadi kayak busung gitu. Jadi dia nggak bisa terbang sehingga ketika kita harus menaikkan produksi ASI sehingga tercukupi untuk tumbuh kembang yang baik. Nah, jadi nggak ada tuh ceritanya bayi ASI tapi berat badannya di bawah normal, di bawah kurva WHO. Jadi karena dia bayi ASI, kan mitosnya bayi ASI kecil, enggak dong gitu ya. Justru ASI itu merupakan nutrisi yang paling sempurna, yang paling matching dengan pertumbuhan bayi tersebut gitu. Jadi kalau roket laktasi itu dipersiapkan dengan baik gitu ya, ada IMD. Jadi IMD ini harus dilakukan inisiasi menyusui dini. Terus kemudian dilakukan dalam 24 jam pertama itu menyusu langsung direct breastfeeding pada ibu minimal 8 kali dalam sehari, Sehingga apa? Sehingga ASI yang ada di payudara ibu itu bisa terkosongkan sehingga prolaktin itu tidak menjadi drop gitu. Jadi iya, yang harus ada beberapa kemarin saya melempar pertanyaan gitu, gimana sih bisa mendapatkan ASI yang banyak gitu ya? Ya itu tadi kalau mungkin yang mendengarkan ada yang masih hamil gitu ya, coba dipersiapkan itu gitu supaya dipersiapkan supaya bisa melakukan inisiasi menyusui dini, menyusui tiap 3 jam dalam 24 jam pertama. Kan biasanya itu ibunya lagi capek habis melahirkan. Nah, kalau ditempelin langsung sama ibunya terus kan enak kalau ada rawat gabung. Jadi lakukan rawat gabung gitu. Oke, mungkin aku mau masuk sedikit, Dok. Jadi berarti kalau misalnya aku tangkep dari yang tadi dokter sampaikan, yang utamanya untuk produksi ASI selanjutnya supaya lebih baik adalah yang pertama harus ada IMD dulu ya, Dok ya, berarti ya. Yes, betul. Iya, betul. Salah satu poin yang memang harus di-highlight banget nih ya. Jadi itu betul itu. Hal dasar yang memang harus dilakukan antara si anak dan juga si ibu untuk awal berarti ya. Jadi jangan dipisah, jangan dipisah di ruang bayi, ibunya di mana gitu ya. Iya betul. Oke, nah mungkin aku mau sedikit nanya lagi nih, Dok. Mungkin tadi kita sudah membahas tentang inisiasi menyusui dini, skin to skin ibu dengan anak dan sebagainya. Mungkin untuk awalan aku juga mau nanya dulu nih, persepsi atau opini dari dokter terkait apa sih sebetulnya definisi dari keberhasilan pemberian ASI menurut dokter? Oke. Ya, jadi begini ya, keberhasilan menyusui itu outcome-nya nih ya. Jadi kalau ada outcome-nya, maka tentunya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu dilihat dari mana ya? Pertumbuhan itu dilihat dari kenaikan berat badan, kenaikan panjang badan, terus kemudian lingkar kepala. Itu 3 indikator pertumbuhan yang bagus. Nah, ini kemudian perkembangan. Kalau perkembangan ini menyangkut development itu menyangkut apakah si bayi kemudian bisa pada umur 2 bulan dia sudah bisa menatap mata ibunya, salah satu contohnya ya. Kemudian di 4 bulan dia sudah bisa tengkurap dengan sendirinya gitu. Kemudian ada empat komponen dari perkembangan itu ya. Jadi motorik kasar, motorik halus, kemudian personal sosial dan
tiga, tiga, tiga itu dulu ya. Nah, jadi kalau pada bayi, nah itu dikatakan berhasil tuh menyusuinya. Nah, kalau untuk praktisnya di hari-hari pertama, menyusui yang berhasil itu indikator yang bisa dilihat dari bayinya adalah misalnya baru lahir nih, menyusuinya ASInya cukup nggak sih gitu ya. Nah, ASI cukup itu dilihat dari berapa kali frekuensi buang air kecil dari si bayi gitu ya. Jadi itu penting banget untuk di hari-hari pertama kita mengetahui berapa banyak si bayi ini buang air kecilnya. Yang kedua dengan kenaikan berat badan gitu ya. Jadi itu indikator dari keberhasilan menyusui. Nah, indikator jangka panjangnya adalah outcome-nya adalah tumbuh dan kembang yang sesuai dengan milestone atau dengan acuan yang yang ada. Sebenarnya acuan itu gampang kok, ada di buku KIA yang merah ya, sekarang sudah diperbarui, sudah sangat bagus ya, ada untuk ibu, ada untuk anak gitu. Itu semuanya sebenarnya sudah ada di situ gitu. Jadi itu yang harus dilakukan gitu. Oke, nah mungkin aku mau sedikit nanya juga nih dok. Banyak juga ibu-ibu yang curhat nih. Jadi kayak mungkin awal-awal karena memang produksi ASINya belum ada, masih kosong dan sebagainya. Mungkin 1-2 hari tuh memang sama sekali blas nggak ada ASINya sama sekali. Nah mungkin di situ adalah titik terendah dari seorang ibu gitu, merasa gagal, merasa dan sebagainya. Nah mungkin ini ada nggak tips and trick dari dokter, jangan menyerah dan sebagainya, mungkin untuk ibu-ibu yang memang baru banget melahirkan supaya ngebus melahirkan ya. ngebus untuk produksi ASINya tuh bagaimana gitu. Produksi ASINya yang perlu kita ketahui dulu ada, kita harus ibu-ibu harus tahu kondisi dirinya masing-masing ya. Jadi apakah dirinya ada kenaikan tensi, ya, tekanan darah. Nah, banyak ibu-ibu yang ternyata berpengaruh banget. Nah, nanti kita akan bicara tentang hal-hal apa yang membuat terjadinya delay laktogenesis. Laktogenesis itu kan terisinya payudara di hari-hari awal tuh, ya. Harusnya kan begitu bayinya lahir, payudara itu udah langsung terisi dengan ASI, dan kemudian ketika disto dia ada. Nah, ada hal-hal yang membuat terjadi delay. Nah, delaynya itu apa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama ada preeklamsi. Nah, ibunya menderita preeklamsi ya. Jadi tensinya itu agak-agak tinggi. Nah, ini kalau begitu maka hal-hal jadi harus diantisipasi betul tuh gitu ya. Kayak kemarin saya misalnya ya bayi yang melahirkan bayi prematur dan kemudian kembar juga, dan ibunya ini ternyata menderita preeklamsi berat gitu ya, tensinya 180/100 gitu. Nah, jadi di detik-detik awal kelahiran itu benar-benar saya kawal gitu. Ini kalau meleset sedikit misalnya dia nggak IMD. Jadi saya berusaha supaya kondisi bayinya stabil nih, nggak boleh kedinginan, terus kemudian terpasang terus saturasi oksigennya kita pantau terus supaya dia tetap bisa nempel pada ibunya. Karena kalau dia nggak nempel, misalnya dia saturasinya turun dan kemudian karena kita lalai, karena misalnya ada hipotermi, maka dia kan harus dibawa ke NICU nih, nggak ketemu nih gitu ya. Nah, itu karena saya tahu nih ibunya ada preeklamsi gitu ya. Jadi coba cek apakah dirinya. Nah, kalau ada seperti itu, bicarakan lagi dengan dokter yang merawat. Dok, ini saya ada preeklamsi. Tapi saya mau bayi saya dapat ASI eksklusif. Oh iya, oke. Jadi nanti pada saat ini harus IMD-nya itu harus benar dilakukan 1 jam full gitu ya. Terus kemudian setelah IMD 1 jam, 3 jam kemudiannya bayinya menyusul lagi gitu. Jadi bayinya jangan ditaruh aja di ruang bayi, tidak diketemukan dengan ibunya. Nah, kemudian yang kedua, kegemukan. Obesitas itu juga menjadi faktor. Izin jelaskan, mungkin preeklamsi boleh dijelaskan dulu, mungkin ada ibu-ibu yang belum ngerti nih preeklamsi itu apa. Iya.
Preeklamsi itu adalah terjadinya kenaikan tekanan darah pada ibu-ibu yang hamil. Oke, oke, siap. Nah, ini Pengaruh ini terhadap menjadi produksi asinya, pembunuh ya? utama. Ya, pengaruh terhadap produksi ASI-nya jadi lambat, Oh, lambat tubuh itu menjadi lambat, terjadi delay tadi, delay oke. laktogenesis tadi. Delay, Ya, oke. jadi iya delay. Jadi terjadi keterlambatan gitu ya. Nah, makanya kalau ada kalau kira-kira nih, wah ini sudah misalnya ada tekanan darahnya meningkat, terus kemudian ibunya gemuk sekali gitu ya. Nah, itu Mm-mm. harus betul-betul diantisipasi gitu ya. Jadi kalau Oh, kita tahu bahwa akan ada hambatan, tetapi kita antisipasi, maka ini akan membuat hambatan itu menjadi bisa kita singkirkan gitu ya. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, ibu-ibu yang menderita diabetes mellitus. Nah, oke. gula darahnya kan pernah dengar ya? Gula Mm. darahnya misalnya nggak ini tapi gula darahnya naik. Nah, ini juga akan terjadi keterlambatan produksi ASI. Nah, itu yang besar ya, yang banyak terjadi. Nah, kalau Mm-mm. itu nggak ada hipertensi, sehat semuanya. Nah, tentunya lakukan 10 langkah keberhasilan menyusui gitu ya. Kalau bisa memilih tenaga kesehatan nih, memilih tenaga kesehatan yang memang benar-benar pro ASI ya. Karena kalau dia benar-benar pro ASI, maka dia tidak akan berusaha untuk memberikan asupan lain, dan dia akan all out untuk membantu ibu untuk dia bisa mendapatkan. Apalagi kalau misalnya hambatan lain itu, misalnya hambatan pada ibu terkait dengan faktor biologis ibu, misalnya Mm. putingnya datar, terus kemudian, nah itu seharusnya tidak menjadi faktor hambatan gitu, karena Oke. kalau dilakukan inisiasi menyusui dini, terus kemudian dilakukan rawat gabung, tidak diberikan dot atau empeng di hari-hari pada bayi tersebut, tidak diberikan suplementasi pengganti ASI ya, Mm-mm. yang lain sehingga bayinya ini menjadi kenyang, Mm-mm. maka insya Allah akan bisa menyusui itu bisa menjadi lancar, karena sebetulnya Tuhan tuh sudah menyiapkan kok gitu ya. Jadi Nah, makanya ibu-ibu nih, kalau yang masih ini terus belajar nih, makanya saya senang kalau ada event seperti ini, karena ini akan membuat uh, kita sama-sama belajar dan ibu mengerti, oh nih kalau menyusui itu memang ada keterlambatan. Oke, jadi tetap lakukan saja 3 jam menyusui, tapi dengan perlekatan yang benar. Nah, bagaimana belajar pelekatan yang benar ini tentunya yaitu tadi didiskusikan lagi. Nah, ada banyak video-video ya. Mungkin kalau berkunjung ke laman Instagram saya itu ada beberapa yang biasanya perlekatan nih juga gitu ya. Kalau semuanya nggak ada nih, nggak ada hipertensi, nggak ada preeklamsi, nggak kembar, nggak prematur gitu ya. Nah, itu biasanya perlekatan gitu. Perlekatan itu yang kurang tepat gitu ya. Jadi mm-mm. menyusu itu harus mulut bayi masuk, areola itu semua masuk ke mulut bayi, sehingga tidak hanya putingnya saja, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya lecet dan asid yang ada di payudara ibu ini nggak bisa keluar. Kalau dia nggak bisa keluar, dia nggak akan memproduksi lagi gitu. Kan ASI itu seperti kalau dia kosong dia akan isi lagi gitu. Tapi kalau dia nggak dikosongkan dengan sempurna, jadi yang isinya akan lebih sedikit gitu. Oke, siap. Oke, nah mungkin tadi aku izin menyimpulkan dari dua faktor yang tadi sudah dokter sampaikan. Berarti yang pertama adalah pelekatan, kemudian yang kedua Iya, hindari delay supply ASI ya dok ya, berarti ya. iya, Oke, dan yang hindari, ketiga ya mungkin hindari pemberian makanan pengganti ASI ya. oke, siap-siap. Jadi hindari ibu bisa mengalami delay supply ASI dari yang tadi tekanan darah, kemudian Iya, juga obesitas dan juga betul. Obesitas diabetes ya ya. dok ya. Jadi memang Iya. tiga hal, tekanan darah, gula darah, dan juga berat badan ini Heeh, juga harus
diperhatikan oleh Iya, ibu-ibu yang iya, sedang iya. hamil dan Kalau menunggu masa. misalnya ini sudah terjadi ya, misalnya sudah Hmm, terjadi ini udah terlanjur ada, maksudnya kan kalau tekanan darah tuh kita juga kadang-kadang tidak bisa mengontrol ya, oke, eh, apa namanya, nah karena itu yang namanya preeklamsi, maka itu ya itu tadi dibicarakan dengan tenaga kesehatannya, dok nanti saya harus tolong untuk IMD, tolong untuk bayi saya tetap menyusu 3 jam sekali pada saat awal kelahiran itu gitu, jadi Iya, siap. Jadi kalau misalnya memang sudah terlanjur nih mengalami, komunikasikan dengan uh-uh. tenaga kesehatan terkait berarti Dengan ya dok tenaga ya. kesehatan terkait, ya betul. Jadi bukan begini, wah nih saya ada obesitas nih berarti saya nggak bisa dong menyusui. Enggak Hmm, begitu iya, ya. Ya masih artinya bisa artinya kita diusahakan. harus mengantisipasi nih. Kalau di depan nih ada akan ada jembatan nih saya harus gimana nih gitu ya. Jadi kalau Betul. istilahnya berperang gitu, kalau sudah tahu medannya itu kan kita lebih lebih waspada gitu. Mm-mm. Betul, oke, siap. Nah, mungkin tadi kita sudah membahas terkait pelekatan dan juga terkait delay Ya. supply ASI. Nah, mungkin ada salah Mm-mm. satu pertanyaan nih dok dari salah satu bunda. Mm-mm. Jadi, Oke ya. Assalamualaikum dokter, mau nanya, seberapa berpengaruhnya sih support suami terhadap kelancaran produksi ASI? Nah, mungkin ini di luar Oh dari dirinya ya, sendiri, seperti itu dok. Jadi ya, lingkungan ya, atau ya, suami mendukung ya, ya. bagaimana Ini produksi sesuai ASI? dengan tema Betul. ini ya, World Breastfeeding. Iya, dengan Pekan ASI Dunia ya. Oke. Jadi Hmm. responsibility semuanya dalam mendukung, terutama suami. Jadi begini, jadi di hari-hari awal yang saya sebutkan tadi, di mana bayi harus IMD, di mana bayi harus menyusu tiap 3 jam, itu kita tahu kan kondisi ibu di 24 jam pertama pasca melahirkan itu kan benar-benar sesuatu banget ya. Betul banget. Apalagi kalau operasi, iya Mm-mm. benar. Nah, ini tapi kalau didukung oleh suami tentunya dengan support yang penuh. Jadi walaupun kita tahu kan kalau malam hari itu produksi prolaktin dan Mm-mm. oksitosin tuh naik paling tinggi sehingga produksi Oke. ASI paling banyak. Nah, ini yang Oke. menyebabkan kenapa bayi-bayi pada malam hari itu cenderung menyusu lebih banyak. Karena dia Oh, tahu nih ibunya lagi banyak-banyaknya nih ASINya. oke. Sementara bapak ibunya kalau malam hari itu waktunya tidur kan gitu ya. Oke. Nah, iya, jadi kalau suami nih tahu, oh nih istri saya habis melahirkan, Mm-mm. ada kesakitan. Kalau dalam Islam itu kan melahirkan itu satu bentuk jihad ya, satu bentuk Betul. pertarungan nyawa itu ya di situ. Ya. Nah, tentunya dia akan misalnya dia akan mengawal terus gitu ya. Jadi sangat penuh pengertian. Nah, ini akan menyebabkan kondisi psikologis ibu akan merasa tenang, lebih tenang. Walaupun saya tahu nggak bisa tenang 100% ya, karena ini satu Betul. pengalaman yang baru ya. Mm-mm. Tetapi kalau pasangan itu membantu, oke sini saya yang harus terutama juga dalam posisi perlekatan nih ya. Posisi Oke. perlekatan itu sangat terkait dengan eh, kenyamanan ya, kenyamanan. Kita tahu punggung ibu itu kan habis melahirkan itu kan dia membawa beban bayinya ini 9 bulan. Nah, itu namanya Mm. punggung itu kayak kayak bekerja sangat keras Mm-mm. ya. Nah, Sangat ya ketika keras. perlekatan itu ada yang namanya posisi saya selalu mengajarkan posisi cross cradle di mana dua tangan ibu ini dalam posisi aktif gitu ya. Jadi nggak cuman apa bahasa Jawanya itu ngelemprak gitu ya. Maksudnya Mm-mm. tangannya rileks tidak, tetapi aktif gitu ya. Tangan yang Oke. kiri memegang payudara yang sebelah kiri dan kalau Mm-mm. perlu dilakukan masas oleh ibu dan kemudian tangan yang satunya menggendong bayi ya, Mm-mm. menyangga bayi ya, leher bayi terutama bayi prematur itu leher itu harus disangga karena dia memang masih prematur ya. Nah, ini tentunya bahasa Jawa itu kemeng gitu ya, capek. Mm-mm. Nah, kalau suami yang pengertian tuh dia oke, dikasih dikasih bantal ya, nah, mah gitu supaya ibu ini menjadi lebih nyaman dan kalau nyaman tentunya dia akan menyusui lebih lama gitu ya.
Kalau enggak itu pasti gini, pertanyaan gini, dok berapa lama menyusui dok gitu ya. Hmm. Wah ini berarti menyusuinya nggak nyaman ini. Berarti Oh, orang kalau nanya kapan selesainya sih gitu. Nah itu kan berarti hmm, nggak nyaman. oke. Karena menyusui itu on demand gitu ya. Kalau bayinya mau Hmm, mau ya lebih lama di minggu ketiga, minggu keempat itu kan fase growth spurt itu ya, di mana bayi itu pak menyusu terus gitu ya. Nah ini juga kalau ilmunya tahu, si ayah juga tahu bahwa terjadi perubahan hormonal pada ibu. Nah ini tentunya akan menyebabkan yang namanya hormon cinta nih katanya Dr. Utami Rusdi hormon oksitosin itu namanya hormon cinta tuh. Itu oke. akan mengalir lebih deras sehingga ASI itu bisa menetes lebih lancar gitu ya. Jadi karena Oke. ada hormon yang mendorong gitu. Oke, Jadi berarti memang sangat-sangat jadi cintanya suami 90% berpengaruh ya, Dok, ya? keberhasilan menyusui ya itu support dari pasangan gitu. Mm-mm. Oke, siap-siap. Nah, mungkin tadi kita sudah sempat bahas juga nih, Dok, terkait memang ada beberapa ibu yang memang merasa gagal saat awal-awal melahirkan yang belum keluar ASINya dan sebagainya. Nah, ini Mm-mm, ada mm-mm, mm-mm, bunda lagi nih yang bertanya. Jadi memang mm-mm, mm-mm, saat awal melahirkan itu mm-mm. sampai seminggu nggak keluar ASINya Nggak seperti keluar. itu Oke. dan memang keluarga istilahnya mendesak untuk memberikan sufor seperti itu. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nggak apakah memang seminggu misalnya anak itu sempat diberikan sufor dan sebagainya, apakah itu bisa disebut berhasil memberikan ASI juga atau seperti apa, Dok? Seperti itu. Oke, ya. Jadi kalau ada pemberian susu formula tentunya menjadi tidak eksklusif ya. Tetapi tentunya kalau terus kemudian baru di hari ketujuh nih ibunya ketemu dengan konselor laktasi yang bisa memberikan support penuh, yang kemudian melakukan relaksasi, ya ya Hmm. sudah nggak apa-apa lah yang 7 hari itu nggak usah itu di highlight untuk menjadi oh nih saya gagal gitu. Nggak usah. Justru harus bersyukur bahwa di hari ketujuh bisa melakukan relaksasi, bisa melakukan. Nah, jadi intinya kalau misalnya itu tadi, jadi yang harus dipahami ini yang harus betul-betul. Kalau ibu mendiskusikan dengan tenaga kesehatan yang membantu persalinan dan kemudian meminta bahwa dilakukan inisiasi menyusui, tentunya semua tenaga kesehatan akan lebih memperhatikan. Misalnya kalau Hmm. biasanya cuma sebentar, tapi kalau nih si ibu minta tentunya pasti akan oke. Kalau gitu tapi anu ya ibu harus juga lebih alert, lebih sabar gitu ya. Karena kadang-kadang juga ibunya karena tidak belajar juga, waduh ini kok balik-balik bayinya kok dibawa ke tempat saya terus sih gitu ya. Hmm. Saya kan mau istirahat gitu. Nah padahal Oh. kalau maunya istirahat berarti kan nggak menyusui gitu. Kalau nggak menyusui ya itu tadi yang menyebabkan asinya jadi nggak lancar, nggak keluar tadi gitu. Jadi di hari pertama itu tadi mungkin nggak keluar di hari pertama itu mungkin karena ibunya mungkin ada hipertensi, karena mungkin ya faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita sudah tahu nggak apa-apa deh, oke, di 24 jam pertama terus saja lakukan. Menyusu 2-3 jam susuin lagi, menyusu 2 jam 3 susui lagi. Kalau bayinya harus terpisah misalnya bayinya dinicu dipompa gitu, dipompa jadi untuk tetap memberikan apa pijatan pada payudara ibu dan ASI yang ada itu walaupun sedikit itu bisa dikeluarkan sehingga memberi kesempatan tubuh untuk membentuk hormon baru prolaktin itu akan naik lagi dia nggak akan terjadi drop prolaktinnya itu kalau ASI-nya nggak dikeluarkan gitu ya kalau misalnya sudah 7 hari nggak apa-apa lakukan saja relaksasi buang Hmm. dotnya buang sufornya dan dalam tapi tadi dengan teknik yang benar. Jadi menyusui itu walaupun satu hal yang nature, yang natural, tetapi tetap dibutuhkan pengetahuan, tetap dibutuhkan ilmu agar terjadi sukses menyusui tadi gitu. Iya, betul. Oke, siap. Nah, mungkin tadi ada juga kita bahas terkait banyaknya eh, kebutuhan ASI masing-masing anak adalah berbeda, Dok ya, berarti ya.
Disesuaikan Berapa dengan banyaknya maksudnya? Mm-mm. Dis- eh, Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak berarti ya dok ya untuk Ya, kalau bayi prematur yang kecil tentunya beda dengan bayi yang aterem ya. Bayi yang aterem Mm. yang lahir cukup bulan tentunya akan lebih banyak kebutuhannya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya memang ini kondisinya adalah bayi memang sama-sama normal nih dok. Tapi memang untuk Uh, kebutuhannya apakah memang masing-masing anak itu memang demand-nya berbeda atau seperti apa dok? Sebetulnya tidak. Jadi begini. Jadi ada satu penelitian di Australia. Sebetulnya ibu itu eh, berapa banyak sih pada hari keberapa dia bisa mencapai peaknya yang Mm. menghasilkan minimal itu 500 sampai 700 cc per hari. Nah, Mm-mm. jadi kalau dilakukan semua A, B, C, D-nya tadi yang sebut saya tadi, roket Mm. laktasi tadi, IMD, bayinya ketemu sama ibunya, menyusu, itu maka pada hari ke-7, ke-8 itu akan terjadi produksi ASI sebesar 500 sampai 700 cc per hari, di mana ini akan mencukupi untuk satu tumbuh kembang yang optimal bagi si bayi gitu. Oke. Jadi Mm-mm. itu dulu. Jadi itu sebetulnya hal yang fisiologis. Jadi Fisiolog. semua wanita itu bisa bisa menghasilkan ASI di hari ke-7 itu 500 sampai 700 cc per hari. Oke. Jika tidak ada gangguan-gangguan tadi gitu. Jadi Mm-mm. itu yang harus dipahami. Kalau misalnya nih karena saya hitung kalau pada bayi-bayi prematur kami kan saya menghitung gitu ya berapa berapa banyak nih produksi ASINya dalam 24 jam. Walaupun nih bayi 32 minggu ya, artinya prematur itu produksi ASI ibu itu sudah bisa. Jadi yang terakhir itu bayi Mm-mm. kembar 32 minggu, di hari ketiga saja itu Mm-mm. mompa pada jam 7 pagi itu dia sudah dapat 200 cc gitu. Oh Jadi iya. wah itu saya apa namanya amazed banget. Tapi memang di awal itu kita memang ketat disiplin gitu ya, disiplin nih. Ibu nanti ibu malam hari ibu kita akan bangunkan ya untuk bayinya menyusu atau kita akan bangunkan ibu untuk memompa gitu ya. Jadi ini Mm-mm. tanggung jawab kalau si ibu tahu, nah tentunya ibu juga akan sama-sama mengingatkan gitu. Misalnya Mm. ke perawatnya saya harus dipompa nih sudah waktunya gitu. Kadang-kadang kan perawatnya ada yang terlupa atau terlewat gitu ya. Nah itu akan bisa. Jadi sebetulnya nah, tentunya kalau memang bayi yang lahir 1.400 dengan bayi yang lahir 3 kilo itu ya kebutuhannya beda. Tapi kalau di atas 2.500 itu almost kebutuhan perharinya itu sama. Um, Tetapi untuk mencapai ke hari ke-7 di mana produksi ASI itu menjadi 500 sampai 700 itu ya memang perlu effort. Jadi itu tadi di 2 hari pertama itu memang memang jumlah kolostrum itu sedikit gitu. Jadi mm-mm. eh, itu yang biasanya ketika mompa nih, misalnya mompa nih bayi prematur ya, jadi dia nggak bisa, kita belum bisa nih bayi prematur itu ibunya nempel terus di ruangan itu belum ada di Indonesia itu ya. Kalau di negara-negara Denmark, kemudian Finland dan sebagainya itu sudah ada. Nah, eh, kan ketika dia harus mompa, nah itu dibutuhkan kedisiplinan gitu, dibutuhkan Oke. kedisiplinan tiap 2 jam dipompa. Nah, kadang-kadang kan pada saat mompa itu kan mungkin baru membasahi pantatnya Mm-mm. botolnya itu, Mm. aduh udah dia nggak keluar, terus akhirnya berhenti. Padahal ini Oke. prosesnya sedang berjalan. Padahal ini prosesnya sedang Mm. naik, sedang naik. Nah, kalau Mm. prosesnya dihentikan di situ atau karena nah pada saat itu kan tentunya si bayi itu juga kalau misalnya dia nempel terus sama ibu ya kan kadang-kadang dia ada nangis. Nah, itu juga tadi Oke. yang perlunya faktor ayah gitu. Nah, Mm. perlunya tadi kenapa keluarga mendesak untuk memberikan support karena ya itu tadi
kurang jauh mainnya kayaknya. Saya bilang, Sama mainnya kurang panunya juga jauh. mungkin ya Jadi dok. ya, jadi apa namanya? Jadi proses dia menjadi 500 itu ada prosesnya kan, gitu. Nah, kalau prosesnya ini dihentikan, nah udah deh nggak usah dikeluarkan gitu ya. Ini uh, Mm-mm. jadi luar biasa tuh perjuangannya ibu-ibu yang bayi prematur itu. Eh, Mm-mm. Nanti jam 2 kita akan perah lagi ya Bu ya. Nanti jam 4 diperah lagi gitu ya. Itu kan kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada edukasi yang baik kan, ini kok saya mau tidur dibangunkan lagi, mau tidur dibangunkan lagi Iya gitu ya. benar. Nah, Mm-mm. ya. Nah, itu kalau tidak dilakukan nih ya, kalau tidak dilakukan dalam 3 kali 24 jam pertama, nah itu biasanya susah banget ngangkatnya di hari-hari berikutnya gitu. Diperlukan effort yang jauh lebih besar. Tapi kalau enggak, smooth gitu ya. Nah, kayak gitu. Mm-mm. Oke, siap. Nah, mungkin ini ada lagi dok, Bunda yang Ya. bertanya terkait Heeh. idealnya menyusui payudara itu berapa lama sih dok per payudara kayak gitu. Mungkin tadi kan dokter Oke, sudah ya, ya. menjelaskan bahwa memang kebutuhan per anak sebetulnya untuk anak yang normal memang kurang lebih sama seperti itu. Tapi mungkin Ya, ya, untuk ya. lamanya menyusui dan sebagainya mungkin boleh dijelaskan dok. Iya, oke, ya. Jadi on demand ya. Jadi menyusui itu on demand ya, sesuai sesuai kemauan anak. Tetapi kita bisa rata-rata itu di bawah 30 menit. Biasanya 30 menit itu bayinya udah kenyang. Kalau di Oke. atas 30 menit nih dia masih mau nempel terus, ini harus dievaluasi. Apakah perlekatannya udah bener? Jadi Oke. ASI-nya itu nggak bisa terkosongkan, payudara tidak bisa terkosongkan sempurna, sehingga bayinya maunya uh, menyusunya dalam satu sesi itu lebih dari 30 menit. Ini kita lihat nih. Coba sih lihat apakah puting ibunya lecet, apakah puting ibunya setelah bayinya menyusui itu menjadi uh, apa bentuk segi apa gepeng, level bahasa Jawanya gepeng. Kalau puting habis disusukan dan kemudian gepeng itu berarti terjadi kurang optimal perlekatannya. Karena apa? Karena artinya puting itu terjepit oleh lidah bayi, terjepit oleh lidah bayi. Nah ini kalau lama-lama diteruskan jadi lecet gitu. Karena bayinya nggak bisa mengeluarkan atau menghabiskan isi dari payudara si ibu tadi gitu. Jadi itu. Jadi rata-rata sih 30 menit. Kalau di atas 30 menit kadang-kadang kalau ASI ibunya banyak banget nih, lagi banyak ya, 15 menit itu dia sudah berhenti. Dok, bayi saya iya, Bu. Ya, kalau kita lihat berapa kali sih dia buang air kecilnya, sering banget, Dok. Di atas dalam 24 jam di atas 6 kali dalam sehari gitu ya, ini patokannya dalam 24 jam lebih dari 6 kali, terus kemudian buang air kecil bayinya itu warnanya jernih gitu ya, nggak kuning banget, itu yang menunjukkan bayinya tidak dehidrasi. Terus kemudian puting puting, nah itu artinya walaupun menyusunya tidak 30 menit itu cukup ASI ibunya gitu. Oke, Jadi berarti 30 menit lah gitu ya. oke, rata-rata 30 menit. Nah, tapi untuk per masing-masing payudara apakah memang ada waktunya, Dok? Misalnya total 30 menit, yang kanan 15 menit, yang kiri 15 menit atau bagaimana? Enggak. Jadi begini, jadi menyusui itu satu payudara harus dihabiskan. Karena apa? Karena Oke. supaya bayi mendapatkan seluruh bagian dari payudara. ASI itu kan isinya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, karbohidrat dan protein itu biasanya keluar di awal menyusui yang disebut dengan formilk ya. Nah, namanya lemak itu kan nempel, jadi Mm-mm. nempel di dinding kantong-kantong ASI di dalam. Nah, ini Mm-mm. kalau si bayi ini eh, apa menyusunya terlalu cepat dipindah, maka dia nggak akan mendapatkan bagian lemaknya itu. Gitu. Oke. Jadi menyusu satu payudara sampai betul-betul habis isinya gitu. Nah, jadi lemaknya ikut
tersedot oleh bayinya gitu. Itu tadi. Nah, setelah itu apa? Ini baru kemudian pindah gitu. Oke, nah mungkin tanda tanda ASI di satu payudara itu sudah habis, berarti memang bayinya Ha-ha. sudah melepas ngedotnya gitu ya dok? Atau kayak gimana tandanya dok? Iya, 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 betul. Dia akan melepaskan sendiri. Dia akan melepaskan Oke, sendiri. Apa namanya? Melepaskan, melepaskan. payudara, eh ya, payudara, melepaskan puting gitu. puting. Oke, siap, siap, siap. Oke, oke, sebentar, sebentar ya. Oke, ya. Aman dok? Ya, oke. Aduh. Oke, aman. Ya, ya. Oke, siap. Oke. Izin melanjutkan lagi ya dok ya. Tadi Ya, ya, kita ya. sedikit membahas tentang fore milk dan juga hind milk. Nah, Dan kira-kira milk ya. sebetulnya untuk keduanya kan memang sama-sama dihasilkan untuk anak seperti itu. Tapi mungkin Iya, apakah betul. porsi keduanya ada yang lebih unggul atau seperti apa dok? Enggak, enggak. Tidak ada yang lebih unggul ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Jadi semuanya dibutuhkan ya. Oh, Baik protein, kita tahu protein itu juga untuk perkembangan otak, terus kemudian karbohidrat dan lemak, lemak juga dibutuhkan. Semuanya dibutuhkan. Kita tahu juga human milk oligosaccharida itu bagian keempat ya dari ASI gitu. Uh, apa unsur yang keempat yang terbesar itu juga sangat dibutuhkan untuk daya tahan tubuh. Ini kita masa pandemi ini kita membutuhkan bayi-bayi yang kuat ya betul. supaya dia bisa melawan virus corona yang sampai saat ini juga belum ada vaksinnya untuk bayi ya. Itu maka ASI ini menjadi barrier yang sangat diperlukan. Itu semuanya dibutuhkan gitu, semuanya dibutuhkan. Jadi supaya nggak bagian lemaknya cuma sedikit yang terserap, maka ya itu tadi menyusunya harus sampai habis, sampai kosong payudaranya. Sampai habis. Oke. Nah, tapi mungkin ada sedikit atau sebagian bunda-bunda yang mungkin ASI saya bening nih gitu, nggak kental nih gitu. Jadi ada Kok kekhawatiran tahu kalau misalnya aslinya? Kok tahu aslinya enggak? Ya. Jadi mungkin memang gini kalau dari kalau protein. dari iya ya. Jadi memompa begitu juga. Kalau memompa terus kemudian nggak sampai selesai, maka biasanya Oke. kalau kalau lebih teliti ya, coba dipompa. Nah, ini ada satu dokter di ini yang sedang melakukan penelitian sebenarnya Forberg itu berapa lama sih gitu ya. Ini kan ancar-ancarnya itu 10 menit. Nah, coba nih ya, coba di 10 menit terus ganti 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 tempat yang kita bisa lihat, maka itu akan ada perbedaannya, akan ada Oh. akan ada perubahan warna gitu. Tapi dua-duanya ini dibutuhkan, dua-duanya dibutuhkan gitu. Ya. Jadi jangan khawatir ya dok, misalnya memang fore milknya terlihat lebih banyak dibandingkan hind milknya atau Himmelnya sebaliknya. nggak masalah, nggak Oh, masalah. oke. Jangan dibingungkan, jangan dibawa pusing Iya, dokter. betul. Iya, Oke, siap. Nah, mungkin ini ada lagi nih Bunda yang bertanya tadi kan iya. salah satu indikator anak yang baik menyusuinya adalah mungkin salah satunya dihitung dari berapa banyaknya bayi itu BAB atau Buang BAK-nya. air kecil. Nah, Iya, betul. tapi kalau misalnya bayinya pakai Pampers itu bagaimana menghitungnya seperti itu, Iya, Dok? iya, iya. Ya, jadi mesti harus lebih cerdas ya. Maksudnya begini, supaya kita tahu nih, biasanya ini kalau di hari-hari awal tuh kan misalnya yang berat itu kan kalau malam hari ya. Coba di siang hari bayinya pakai popok kain. Nah, kita Oh, bisa hitung kan, oh dia basah, terus kemudian oh kalau di siang hari aja dia sudah pipisnya 4 kali misalnya, oh ini berarti aman nih, malam ini pakai Pampers juga nggak apa-apa gitu ya. Dan sebetulnya kalau Pampers itu kalau mau ini kalau kita di ruangan neonatal intensive care itu kan ditimbang ya. Pampersnya itu ditimbang. Jadi oke. ya jadi
coba lakukan ini. Jadi mungkin di hari awal jangan pakai Pampers dulu supaya kita tahu. Karena di hari awal ini biasanya 3 hari pertama itu loh, itu yang apa namanya itu benar-benar krusial ya. Karena di situ itu coba itu deh itu aja, jangan jangan atau kalau mau misalnya siang harinya pakai popok kain, malam Mm-mm. harinya boleh pakai Pampers gitu. Gitu. Jadi Mm-mm. ya karena itu satu tanda-tanda yang harus diketahui oleh si ibu gitu ya atau Oke. Mm-mm. misalnya ya sering-sering untuk melihat pampersnya ya dibuka gitu Oke. ya apakah ini basah kadang-kadang ada pampers yang ada indikatornya kalau dia sudah terisi ada perubahan warna dan Mm-mm. sebagainya itu mesti harus dipelajari gitu. Oke. Jadi solusinya mungkin Oh, bisa. satu lagi juga buang air besar. Buang air Oke. besar ini pada bayi-bayi ASI itu memang frekuensi buang air besarnya di hari-hari pertama itu memang banyak kayak Oh. diare gitu ya. Mm-mm. Seiring dengan kenaikan produksi ASI ibu nih hari keempat, hari kelima ini kan mulai naik nih. Minumnya semakin Mm-mm. banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang si bayi ini apa namanya enzim laktosanya itu kan belum mencukupi nih. Oh, tapi dia minumnya banyak banget tuh. Jadi banyak Mm-mm. laktosa yang keluar. Nah, jadi akhirnya kayak diare ya. Ini bayi saya sakit nih kayaknya gitu. Nah, itu enggak gitu. Justru semakin banyak di atas 7 kali itu, wah ini eh, tanda bahwa ASI ibunya banyak ini gitu. Jadi Mm-mm. jangan Oke. jangan takut gitu. Oke, siap. Pokoknya jangan takut untuk bunda-bunda semuanya. Apa yang bunda usahakan itu yang terbaik untuk buah cintanya, seperti ya dok ya. Iya, betul. Oke, nah mungkin balik lagi tadi aku ingin menyimpulkan beberapa faktor keberhasilan dari produksi ASI. Yang pertama berarti pelekatan, kemudian yang kedua adalah Mm-mm. support dari suami, dan mungkin yang ketiga ada nggak sih dok pengaruh produksi ASI terhadap apa yang ibu makan seperti itu? Sebetulnya ini penelitian terakhir itu sebetulnya tidak ada perbedaan kandungan ya yang ibu makan, terutama protein ya. Jadi protein itu kalau misalnya nih, oh saya pengen protein bayi saya ini kalau bayi prematur ini kan butuh protein lebih tinggi ya. Oke. Kasih nih, ini penelitian dilakukan, ibunya dikasih Mm-mm. protein yang lebih banyak gitu, itu tidak menghasilkan kadar ASI yang proteinnya lebih tinggi daripada ibu Oke. yang makan protein dalam jumlah yang normal. Tetapi ada satu yang berbanding lurus ya antara yang apa yang ibu makan dengan apa yang itu adalah DHA. Jadi DHA. kalau ibunya makan DHA-nya tinggi, maka di ASI-nya itu DHA-nya juga tinggi. Nah, makanya Oke. biasanya pada bayi-bayi prematur di mana dia membutuhkan DHA yang lebih tinggi, maka biasanya saya menyarankan untuk si ibu mengkonsumsi DHA minimal 100 miligram dalam per hari gitu. Karena Mm-mm. ini, tetapi kalau untuk ibu-ibu yang bayinya lahir normal, karena begini, kalau bayi prematur itu kan sebetulnya pertumbuhan otak itu kan adanya di trimester ketiga kehamilan ya. Jadi Mm-mm. otaknya supaya dia sama sama berkembangnya dengan bayi-bayi yang aterem atau yang lahir cukup bulan. Jadi biasanya hanya bayi-bayi ibu, bayi-bayi prematur itu yang saya minta untuk mengkonsumsi DHA gitu ya. Sebenarnya DHA itu kan ada di banyak bahan makanan, tetapi kan kita tidak bisa menghitung gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. biasanya saya menyarankan ibu untuk meminum suplementasi DHA gitu, untuk yang Oke. prematur gitu. Tapi selain untuk bayi prematur, berarti untuk ibu yang memang melahirkan bayi normal dan sebagainya, berarti memang untuk asupan gizi dan sebagainya, apakah memang cukup membantu untuk produksi ASI atau bagaimana dok? Mungkin untuk vitamin dan Iya mineral. dong, ya, ya maksudnya secara normal untuk menghasilkan ya ibu harus cukup makan protein, karbohidrat, lemak ya
seperti gizi seimbang itu tadi gitu ya. Benar. Gizi seimbang itu semuanya harus, jadi jangan jangan maunya makan makan satu macam aja gitu ya. Jadi eh, protein terutama itu harus masuk dalam jumlah cukup, karena kan orang Indonesia itu kadang-kadang makan lebih banyak karbohidratnya daripada proteinnya ya gitu ya. Oke, benar. Jadi itu ya harus, jadi itu yang harus diwaspadai, kan kurang kurang energi protein tadi gitu ya. KFP itu yang bisa terjadi. Jadi ini para ayah juga biasanya, waduh nih, jadi memang makan makan makanan yang mengandung protein tinggi, daging, ikan, telur itu ya wajib dimakan oleh ibu supaya produksi ASINya juga menjadi bagus gitu ya. Jadi itu tidak ada satu ini yang khusus, tetapi siapapun ya membutuhkan gizi yang seimbang tadi. Dan memang kalau untuk yang menyusui kan memang harus kalorinya 500 kalori lebih tinggi daripada yang dimakan biasanya gitu. Jadi memang harus makan ya sedikit lebih banyak gitu ya memang. Istilahnya memang untuk menghasilkan ASI yang berkualitas, ibunya pun harus sehat dulu ya dok ya, berarti ya. Iya dong, pasti. Dan supaya juga ada apa transfer yang sekarang lagi ini adalah mikrobiom ya, eh, bakteri tadi ya. Jadi bakteri baik itu juga akan tertransfer, pola bakteri yang baik itu akan tertransfer dari ibu melalui ASINya itu ke bayinya gitu. Oke, siap-siap. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan nutrisi dari Mm-mm. ibu yang sedang menyusui. Nah, mungkin aku pengen menceritakan sedikit nih dok, perjuangan dari Terbangun Heart Mm-mm. Mm-mm. untuk uh, membantu menyediakan nutrisi terbaik untuk ibu-ibu yang ada Mm-mm. di Indonesia seperti itu. Dan memang Mm-mm. kita menyediakan bantuan atau supportnya dari tanaman Mm-mm. terbangun seperti itu dok, gitu. Ah, Mungkin ah, untuk ah, ah, memenuhi ah. Iya, vitamin dan mineral seperti itu. iya, iya, betul. Betul. Siap. Ya, Oke, siap. Mungkin dari keseluruhan pertanyaan mungkin ada beberapa yang belum bertanya tapi belum terjawab. Tapi alhamdulillah kurang oke. lebih sudah hampir semuanya Sudah. terjawab Oke. malam hari ini. Iya, Saya iya. juga terima kasih banyak kepada Dokter Dini yang sudah bersedia untuk sharing bersama kita pada malam hari ini. Sama-sama. Mohon Mohon maaf ya maaf dok, bila waktu ada yang malamnya diganggu. kurang-kurangnya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan untuk bunda-bunda yang ada di rumah, mungkin sedikit. Oke, ya jadi dalam masa kita kan sedang dalam masa pandemi ya, jadi memberikan ASI eksklusif itu sekarang menjadi jauh lebih mutlak gitu ya. Mutlakannya itu menjadi sangat diperlukan untuk menjadi bodyguard bagi si bayi Oke. dalam menaikkan imunitas tubuh si bayi sehingga dia bisa melawan pandemi ini juga, karena tidak ada yang kita bisa lakukan pada si bayi. Bayi itu nggak bisa dikasih masker. Bayi Hmm. itu juga dia dalam posisi yang rentan, yang dia tidak bisa melawan. Kalau ada orang bersin di depannya, dia nggak bisa otomatis nutup, nggak bisa Nggak kan? bisa menghindar. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk dia membuat proteksi di sekeliling bayi adalah dengan memberikan ASI eksklusif tadi, supaya sel-sel, karena ASI itu kan mengandung zat-zat bioaktif yang bisa. Nah, yang kedua, untuk ibu-ibu yang menyusui segera lakukan vaksinasi. Segera lakukan vaksinasi karena nanti antibodi yang terbentuk itu akan bisa mengalir melalui ASI sehingga si bayi juga seperti seakan-akan divaksin juga. Seperti Oke. itu. Ya, Siap-siap. Oke. mungkin yang terkait dengan posisi Ibu pandemi yang ada saat di ini ya. pandemi ya, Dok ya. Vaksinasi menjadi Iya, sangat berpengaruh. betul. Iya, Oke, siap. Terima kasih banyak ya Dokter Dini atas waktunya malam hari ini. sama-sama. Ya, dan terima kasih juga bunda-bunda yang di rumah sudah bersedia untuk bergabung dan belajar bersama kita malam hari ini. Mungkin di lain waktu, insya Allah kita akan sharing-sharing lagi ya dok ya, lebih lama lagi Oke, dan lebih detail. ya. Terima kasih banyak dokter Dini atas waktunya. Sama, semangat semuanya ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Oke, siap. Oke.
Oke, nah mungkin untuk selanjutnya aku pengen sharing-sharing lagi nih dengan bunda-bunda yang ada di rumah. Tadi dokter Dini sudah menyebutkan nih bahwa salah satu faktor untuk mendukung produksi ASI adalah ibu yang sehat dan ditentukan oleh nutrisi atau makanan yang sehat juga. Nah mungkin di sini Torbangun Herb khususnya bersama dengan tumbuhan torbangun atau daun torbangun asli dari Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kita sudah bantu nih untuk membentuk produk yang memang sering dikonsumsi bunda sehari-hari. Nah mungkin salah satunya adalah torti ini. Torti adalah teh torbangun atau teh ekstrak torbangun. Nah mungkin bunda-bunda di rumah sambil ngeteh sekarang bisa ubah tehnya ke torti nih, karena memang torti ini selain menambah nutrisi di makanan bunda, tapi juga menambah nutrisi di ASI bunda. Nah mungkin kalau misalnya bunda yang nggak suka teh atau sebagainya, boleh kita juga ada cookiesnya atau disebut juga lactokis. Nah lactokis ini kita alhamdulillah ada varian rasa baru yaitu keju seperti itu. Jadi sekarang kita ada rasa coklat dan juga ada rasa keju. Nah mungkin kalau misalnya bunda nggak suka teh, bunda juga nggak suka cookies, bunda boleh konsumsi suplemen ASI Up, dan ini 100% dari ekstrak torbangun. Nah, mungkin terakhir kalau misalnya bunda juga nggak suka obat, suplemen, teh atau cookies, bunda sukanya susu tapi nggak bisa minum susu sapi, nah bunda bisa konsumsi susu almond atau momon milk yang memang sudah diekstrak dengan daun torbangun seperti itu. Nah untuk bunda-bunda yang memang tertarik untuk mengonsumsi produk-produk torbangun herb, boleh melakukan transaksi dengan klik di bio kami seperti itu. Oke, nah mungkin bunda-bunda di sini juga menunggu nih siapa ya yang akan dapat hadiah dan sebagainya. Oke, nah untuk hadiah nanti akan diumumkan di stories kami. Nah pantengin terus ya bunda, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang super bagus banget, dan kita akan pilih 3 terbaik untuk mendapatkan voucher belanja di toko kami seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya bunda dan ayah yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Bye bye.